yang nyata-nyata aja lah, yang memang berangkat enggak gitu aja. Kita mending mendengarkan dari saran PT yang ngomong apa adanya, yang real gajinya sekian, nanti kalau misalkan ada lemburnya gajinya ada tambahan, misalkan nggak ada lemburnya ya gaji pokoknya sekian, gitu aja. Intinya temanku yang mau proses ke Korea itu uangnya hilang, udah apa ya, udah biaya wirawiri lah untuk sekolah, kursus, kemudian untuk ikut ujian. Ya misalkan kita pengen ke Taiwan, ya kita cari informasi orang yang sudah bekerja di Taiwan. Kalau misalkan kita pengen ke Korea, ya kita cari informasi orang yang sudah bekerja di Korea. Jangan hanya informasi dari si A, si B, si C yang mau mengambil atau merekrut kita untuk bekerja ke luar negeri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Nah, buat teman-teman yang saat ini proses di PT, yang sudah dapat job maupun yang belum dapat job, saya doakan semoga prosesnya lancar. Yang mau terbang, saya doakan segera terbang, diberikan kelancaran. Buat teman-teman yang belum dapat job, jangan pesimis, tetap semangat, semoga segera dapat job. Nah, untuk hari ini aku mau sekedar sharing ya. Ini bukan bermaksud saya itu mau gibah, menceritakan tetangga saya. Itu semoga ceritanya bisa bermanfaat, bisa menjadi pelajaran buat kita-kita yang mau proses bekerja ke luar negeri, khususnya yang mau ke Taiwan. Jadi gini, aku tuh punya tetangga ya, dua. Itu katanya tuh mau proses ke Taiwan. Yang pertama, dia tuh datang ke rumah saya, mau ambil sektor perkebunan. Dia itu ditarik biaya dengan biaya sekitar 25 jutaan oleh pihak sponsornya. Ya mungkin dari pihak sponsor atau dari pihak PT, kurang paham ya. Intinya 25 juta. Nah otomatis kan aku kaget. Aku kan biaya proses ke Taiwan tuh kayaknya nggak segitu gitu. Kok murah mas? Aku bilangnya gitu. Hati-hati loh mas, kalau biaya proses ke Taiwan dengan biaya murah itu rata-rata tuh sekian. Aku bilangnya gitu. Enggak mas, ini memang biayanya sekian, cuma 25 juta katanya gitu. Nanti udah gajinya sekian katanya. Pokoknya itu untuk dari segi gaji tuh apa ya, manis gitu. Kalau dulu tuh kayaknya gaji sekitar gaji pokoknya tuh sekitar 23, kalau nggak 24 ya. Itu dia udah bilang katanya gajinya tuh sekitar 26 atau sekitar 27 lah. Bilangnya gitu. Itu belum termasuk lembur katanya gitu. Nah, niat tujuan dia datang ke rumah saya itu menanyakan apakah benar biayanya segitu. Nanti saat bekerja di Taiwan masih akan dikenakan potongan lagi. Tapi yang saya heran itu biaya prosesnya sekitar 25 juta itu termasuk murah. Nah, jadi aku cuman kasih saran atau kasih apa ya, ya masukan lah. Hati-hati mas, nanti misalkan prosesnya memang biaya segitu ya nggak apa-apa. Ya semoga aja benar, tapi ya diselidiki dulu. Benar nggak biaya proses segitu? Soalnya untuk biaya proses ke Taiwan tuh ya rata-rata sekitar 40-an, aku bilangnya gitu, 40 ke atas lah. Itu waktu itu kok tahun berapa aku lupa ya. Pokoknya intinya buat proses ke Taiwan itu biaya sekitar 40-an. Nah, akhirnya aku dapat kabar, istrinya cerita ke saya, cerita ke istri saya juga, katanya ketipu. Nggak kaget sih sebenarnya, apa, karena aku udah kasih saran untuk hati-hati dengan biaya yang murah, jangan terkecoh dengan janji manis, dengan biaya proses yang murah, gaji yang gede. Karena apa, untuk TKI, TKW yang bekerja di Taiwan itu udah punya standar gaji UMR-nya, nggak mungkin gajinya itu di atasnya. Ya mungkin ada beberapa ya, tapi nggak banyak ya. Jadi untuk gaji itu sebenarnya itu sama. Kalau misalkan 20.000 ya 20.000, 30.000 ya 30.000 misalkan gitu ya. Jadi jangan tergiur sama janji orang yang bilang manis-manis itu. Ya menurut saya ya dipikir dulu, diselidiki dulu, tanya-tanya ke teman-teman yang sudah bekerja di Taiwan, atau scroll-scroll lah di YouTube atau di apa itu. Akhirnya apa? Akhirnya nggak jadi berangkat, uangnya hilang 25 juta. Akhirnya dia marah-marah. Ya nggak tahu ya, gitu katanya tuh ya, istrinya itu yang cerita ke saya, juga cerita ke istri saya juga. Itu ya nggak tahu ya siapa yang disalahkan. Akhirnya emosi aja di rumah. Karena apa? Kehilangan 25 juta.
karena niat hati pengen proses ke Taiwan dengan biaya murah, gaji yang gede, alhasil yaitu kejadiannya. Jadi harus dipikirkan dulu, kalau mau proses ke Taiwan tuh jangan tergiur dengan biaya proses yang murah, dengan gaji yang tinggi. Terkadang itu orang itu kalau ngomong kepada kita yang manis-manis, kita harus berpikir atau kita apa ya, realistis saja lah. Kita tanya-tanya info dari teman-teman, jangan kita cari info dari satu sumber aja. Kemudian tetangga saya yang kedua itu intinya juga ketipu. Jadi ceritanya tuh gini, sudah berkeluarga lah ya, itu tetangga saya itu ya, istrinya juga mencarikan info kepada saya, suaminya juga, karena yang pengen proses ke kan suaminya ya, itu pengen bekerja ke Taiwan. Nah udah saya kasih saran solusi, prosesnya seperti ini, persyaratannya untuk dokumen-dokumennya biayanya itu sekitar sekian rata-rata ya, meskipun maju mundurnya sekian lah ya, nggak sama persis sih ya. Oke katanya, ya saya mau proses ke Taiwan katanya gitu. Yaudah sama daftar aja nanti, ini untuk alamat PT-nya di sana, nanti masnya telepon aja gitu. Saya cuma kasih apa ya, masukan, kasih saran seperti itulah, untuk persyaratannya disiapkan dulu. Nah ternyata setelah jarak sekitar 2 mingguan lah, itu nggak jadi proses. Katanya apa, dia pindah haluan, pengen ke Korea. Katanya apa, ke Korea gajinya tuh lebih gede, biaya prosesnya juga murah, katanya prosesnya juga lebih cepat, bilangnya gitu. Itu dia ikut saudaranya, ada saudaranya katanya yang proses ke Korea itu sudah proses, atau nggak tahu ya, sudah ada di Korea atau masih proses, saya juga kurang paham, saya juga nggak tanya. Intinya dia mau proses ke Korea. Itu ke Korea itu bukan program G2G ya. Nah, itu katanya itu biayanya sekian. Nah dia harus tetap sekolah, tetap ujian itu. Akhirnya apa, sampai sekarang nggak jadi berangkat juga. Karena apa, nggak semudah proses ke Korea itu yang dibayangkan. Gaji lebih gede, prosesnya lebih cepat, tuh nggak segitu ya guys. Banyak kok teman-temanku yang di sini tuh ex Korea itu, meskipun X ternyata nggak bisa berangkat lagi ke Korea ya, mungkin ada apa ya, ada masalah dengan administrasi, dengan dokumen, itu nggak semudah yang dibayangkan. Jadi buat teman-teman itu yang mau proses ke Korea atau ke Jepang itu ya sah-sah aja, memang biayanya itu lebih murah, gajinya lebih gede, tapi ya prosesnya tuh harus hati-hati. Biasanya tuh kalau ke Korea tuh harus ada seleksi dulu. Kalau misalkan kita seleksi sudah lolos, itu pun belum tentu kita nanti dijamin berangkat ke Korea. Kata teman saya loh ya, katanya tuh sending data dulu. Nah khusus ya, untuk yang sudah lolos ya, seleksinya itu sending data dulu. Nah itu tinggal pihak yang ada di Korea itu ngambil nggak dia. Kalau misalkan dari pihak Korea atau dari pihak pabriknya nggak ngambil ya, kita nggak jadi berangkat ke Korea meskipun kita udah lolos untuk seleksinya. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan ya, prosesnya mudah, gajinya gede. Jadi intinya temanku yang mau proses ke Korea itu uangnya hilang, udah apa ya, udah biaya wirawiri lah untuk sekolah, kursus, kemudian untuk ikut ujian, habislah uang yang katanya biaya disiapkan untuk proses ke Taiwan nggak jadi, itu akhirnya hilang, nggak jadi berangkat ke Korea. Nah saat ini saya dengar dari istri saya, akhirnya nggak jadi berangkat ke Korea, akhirnya dia berangkat ke mana ya, ke Kalimantan atau gimana ya. Akhirnya ya uangnya nggak jadi digunakan untuk bekerja ke luar negeri. Ya misalkan pengen ke Taiwan ya gimana lagi, uangnya udah habis. Ya itu kembali ke kita ya, kita harus tetap positive thinking. Kalau kita mau proses ke luar negeri itu ambil yang apa ya, yang nyata-nyata aja lah, yang memang berangkat enggak gitu aja. Jangan kita terpancing dengan omongan yang manis-manis. Kita mending mendengarkan dari saran orang-orang sekitar, dari PT yang
ngomong apa adanya. Yang real gajinya sekian, nanti kalau misalkan ada lemburnya gajinya ada tambahan, misalkan nggak ada lemburnya ya gaji pokoknya sekian, gitu aja. Jangan yang manis-manis gajinya sekian sekian. Ya misalkan kita dikasih tahu ya gajinya sekian, ya kita jangan oh iya kita tanya dulu ke teman-teman yang lain, atau di YouTube kan kita ada ya, di media sosial atau di searching di Google juga ada sih gaji Taiwan itu sebenarnya itu berapa. Jadi misalkan ada teman-teman itu yang tanya cari informasi ke beberapa PT gajinya sekian. Sebenarnya yang bilang gajinya sekian nggak sama itu sebenarnya menurut saya itu bukan dari pihak PT, itu dari oknum perorangan lah ya, agar dia itu mau proses ke ikut dia, itu intinya. Ini pengalaman dari tetangga saya, semoga ini bisa menjadi pelajaran buat teman-teman. Kalau mau proses ke luar negeri harus hati-hati. Untuk biaya prosesnya itu jangan tergiur dengan biaya proses yang murah, gaji yang tinggi ya. Jadi kalau misalkan kita dapat informasi yang terlalu manis, kita seolah-olah kita ditarik untuk ikut proses, kita harus hati-hati, jangan mudah tergiur ya. Untuk gaji sekian ya kita cari informasi, kita gali informasi dari teman-teman ya, informasi aja yang sudah proses ke luar negeri tersebut ya. Misalkan kita pengen ke Taiwan ya kita cari informasi orang yang sudah bekerja di Taiwan. Kalau misalkan kita pengen ke Korea ya kita cari informasi orang yang sudah bekerja di Korea. Jangan hanya informasi dari si A, si B, si C yang mau mengambil atau merekrut kita untuk bekerja ke luar negeri ya. Jadi informasinya itu kita lebih akurat dari orang yang sudah ngalamin ya, sudah bekerja atau sudah berada di tempat tujuan yang teman-teman inginkan ya. Itu ya sedikit sharing saya, semoga ini bermanfaat. Hati-hati buat teman-teman yang mau proses ke luar negeri, yang khususnya untuk ke Taiwan. Kalau misalkan kita ada iming-iming dari orang lain yang janjinya manis, harus hati-hati. Kita cari info yang pasti-pasti aja, gajinya sekian, kalau nggak ada lemburnya sekian, gitu aja ya. Itu aja. Semoga ini bermanfaat. Pengalaman ini semoga menjadikan pelajaran buat kita untuk tetap hati-hati. Nah, jika ada pertanyaan dari teman-teman silahkan tulis di kolom komentar. Dan gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.